Bang, katanya update video tanaman mentimun yang abang tanam setiap hari katanya. Oke, untuk teman-teman yang membudidayakan tanaman timun, ini adalah timun bandana F1 produk panah merah ya teman-teman. Di usia ini 13 hari setelah tanam. Pada saat teman-teman menyaksikan video ini adalah usia 13 hari setelah tanam. Meskipun seminggu yang lalu saya sudah mengupdate di usia yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini usia 13 hari setelah tanam. Nah teman-teman, ini kan saya sore, jadi menjelang 13 hari setelah tanam. Nah ini baru melakukan proses penyiangan. Karena memang saya belum tidak melakukan pemasangan mulsa. Ini yang belum kita lakukan proses penyiangan. Sedangkan ini yang sudah melakukan proses penyiangan sebelahnya ya teman-teman. Jadi ini 600 meter kurang lebih populasinya sekitar 1.500 pohon. 1.500 pohon karena memang ini tunggal, satu lubang satu tanaman ya teman-teman. Karena kenapa saya menanam timun bandana untuk satu lubang satu tanaman? Untuk timun bandana itu dia untuk tunasnya itu lebih cenderung banyak dibandingkan dengan timun putih. Artinya kalau timun putih itu biasanya cabangnya itu tidak terlalu banyak seperti timun bandana. Kalau kita menanam satu lubang 2 buah, maka di situ akan cenderung lebih sempit. Dengan jarak yang saya lakukan adalah ini 50 kali 60 cm. Itu akan cenderung cahaya matahari itu susah tembus ke dalam, dan nantinya hal yang akan ditimbulkan adalah buah berkurang. Kemudian proses layunya atau penyakit layunya cenderung lebih meningkat. Oleh karenanya maka jarak yang ideal dan untuk proses penanaman satu lubang satu itu memang saya sarankan untuk proses penanaman timun bandana ya teman-teman. Dan di usia 13 hari ini ya teman-teman, menjelang 13 hari, ini 12 hari ke 13 hari. Jadi belum melakukan proses pemberian nutrisi apapun. Baik secara kita melakukan proses penugalan ataupun melakukan proses pengocoran. Karena kenapa? Karena sekarang di daerah saya adalah hujan setiap hari. Kalau teman-teman saya sarankan kalau hujan setiap hari, jangan dulu melakukan proses pemupukan apalagi dipupuk secara tugal untuk proses mentimun. Kalau proses penanaman mentimun saat musim hujan secara terus-menerus ditugal, nanti dampaknya adalah saya pastikan tanaman teman-teman, tanaman mentimun teman-teman itu banyak yang layu. Jadi kalaupun teman-teman ingin memberikan nutrisi, berikan nutrisi secara foliar atau disemprot. Bisa menggunakan ultradap disemprot atau bisa dispray ulangi, mohon maaf, atau bisa dikocor. Untuk ultradapnya di pinggir saja di ini dengan dosis seperti yang telah saya jelaskan, 1 sendok makan per 10 liter air. Jangan banyak-banyak di saat musim hujan. Seperti itu saja, hanya untuk memberikan efek agar nanti akarnya itu cenderung kuat. Karena sebagaimana yang kita ketahui untuk ultradap itu adalah untuk proses penguatan akar. Dan rencana saya ini nanti setelah usia 15 atau 16 hari baru saya melakukan proses pengocoran kedua ya teman-teman. Ini belum selesai, kalaupun sudah selesai baru kita melakukan proses pengocoran keduanya. Nah kemudian berapa hari bang kita melakukan proses penugalan untuk pemupukan makro. Nah untuk proses pemupukan makro pada timun bandana, karena timun bandana ini kan tidak seperti timun putih. Kalau timun putih kan usia panennya itu antara 33 sampai 35 hari. Nah, sedangkan untuk timun bandana, jadi timun bandana itu usia panennya antara 40 sampai 47 hari. Ya, teman-teman. Kisaran itu 40-47 hari barulah kita bisa melakukan proses pemanenan. Nah, oleh karenanya maka ketika kita melakukan proses pemupukan makro di usia 16 atau 17 hari itu sudah bagus ya teman-teman. Karena nanti akarnya sudah kuat, kemudian secara ketahanan imunitasnya untuk tanaman mentimunnya juga sudah kuat. Seperti itu untuk timun bandana ya teman-teman. Coba teman-teman sekarang di kolom komentar, teman-teman silahkan di kolom komentar
lebih suka menanam timun putih atau timun hijau. Karena kan sebagaimana yang telah saya jelaskan, untuk timun putih itu biasanya 2 hari di pasaran itu sudah cenderung layu. Tetapi kalau untuk timun hijau, timun bandana seperti ini, untuk pengecer di pasaran itu 1 minggu dia kuat. 1 minggu dia kuat, kalaupun tidak habis selama 1 minggu itu masih bisa dijual. Terutama untuk kalangan pecel lele, kalangan rumah-rumah makan. Ini untuk timun hijau itu aman ya teman-teman, selama 1 minggu setelah petik. Tapi kalau timun putih 2 hari tidak laku, jos ya teman-teman, itu kebuang. Dan rasanya pun sudah lain. Saya tidak mengkreditkan teman-teman ingin menanam timun bandana atau ingin menanam timun putih, terserah. Tetapi makanya silahkan di kolom komentar, teman-teman lebih suka timun putih atau timun hijau. Silahkan di kolom komentar ya teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah kita fokus ke pengendalian kutu-kutuan dan ke pengendalian ulat gerayak. Sebagaimana yang telah saya jelaskan, teman-teman tidak usah bingung-bingung untuk pengendalian kutu, gunakan saja apidor. Dan untuk pengendalian ulat gunakan saja dangke. Itu sudah cukup untuk proses di awal fase vegetatif penanaman mentimun bandana ya teman-teman. Dan nanti setelah 2 atau 3 kali melakukan proses penyepraian dengan bahan yang tadi saya sebutkan, untuk ketiga kalinya atau keempat kalinya silahkan teman-teman ganti merek dagang. Bisa teman-teman menggunakan merek dagang seperti Kurakon untuk proses pengendalian ulat gerayaknya. Bisa teman-teman untuk pengendalian kutu putihnya bisa gunakan Abasel. Itu kalau sudah 2-3 kali penyepraian menggunakan Avidor dan Dangke, ketiga dan keempatnya silahkan rolling dengan menggunakan Abasel dan Kurakon. Seperti itu saja ya teman-teman. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan, hati-hati dengan ulat gerayak dan hati-hati dengan kutu putih dalam proses penanaman apapun, terutama di fase-fase vegetatif. Karena memang di fase-fase vegetatif seperti inilah kita harus benar-benar ekstra dalam proses melakukan perawatan tanaman kita, baik tanaman cabai ataupun tanaman terong. Salah-salah kalau kita telat, salah-salah kalau kita leha-leha dalam usia 0 sampai 14 hari, saya pastikan itu akan cenderung lebih sulit cara mengatasinya ketimbang kita melakukan perawatan ekstra di usia 0 sampai 14 hari ya teman-teman. Dan kalau sudah 14 hari ke sana, kita sudah aman ya teman-teman, karena kita sudah melakukan proses perawatan dari awal. Untuk telur hama, untuk hama-hama yang lain setelah kita basmi, maka kedepannya itu tidak akan cenderung menyerang dengan dahsyat ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam review timun bandana F1 usia 13 hari setelah tanam ya teman-teman. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.